Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Pamungkas dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang dikerjakan melalui program ACL. Untuk yang pertama, apakah terdapat data error dalam semua tabel? Tabel yang dimaksud itu dari tabel hutang, pegawai, pelanggan, muasabah, persediaan, dan piutang. Nah, kita contohkan di tabel hutang. Untuk menganalisis apakah data tersebut error atau tidak, bisa dilakukan dengan cara data, kemudian verify, kemudian verify file, kemudian kita add all, kemudian kita OK, dan kita OK. Dan ternyata di sini menunjukkan ternyata data validity yang error itu tidak ada. Kemudian untuk yang kedua, informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai 203.203.000 dolar. Kemudian diminta untuk mengkonfirmasi data tersebut apakah benar. Kemudian apakah ada dua pembelian yang dibatalkan dan kepada siapa vendor yang transaksinya dibatalkan. Untuk mengecek semua keterangan tersebut, kita bisa lakukan di tabel hutang, kemudian kita analisis di analyze, kemudian total file, kemudian kita amount kita pindahkan, kemudian OK, kemudian OK. Untuk total sebenarnya itu ada 278.641.33. Kemudian untuk mencari vendor yang dibatalkan, kita bisa lakukan di tabel gabungan pemasok dan hutang. Untuk langkahnya kita filter, kemudian invoice number sama dengan transaksi yang ingin kita cari itu adalah 2237541. Kemudian kita verify, kemudian kita ketika sudah valid, kita langsung melakukan klik OK, dan ternyata di sini tidak ada pembelian yang dibatalkan dan dengan nomor invoice 2375541. Kemudian kita cek untuk yang nomor 106 dan 02, apakah ada? Dan ternyata untuk nomor invoice 106.506.02 itu ternyata tidak ada. Itu artinya kepada vendor siapa yang transaksi dibatalkan itu juga tidak ada. Untuk yang selanjutnya, nomor 3, berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi setelah tanggal 1 Juli 2000? Berapa total nilai transaksinya? Untuk itu kita tunjukkan pada tabel hutang lagi, kemudian kita analyze total fill, kemudian total fill, kemudian invoice amount kita pindahkan, kemudian OK. Sedangkan pada if kita invoice date kurang dari tanggal 1 Juli 2000. Juli. Oke.
kemudian kita verify, invalid, kemudian kita oke, kemudian kita oke. Di sini terdapat transaksi yang terjadi di setelah tanggal 1 Juli 2000 itu ada totalnya 103.431.41. Kemudian untuk nomor 4, hitunglah rata-rata harga beli produk, kemudian 5 nilai tertinggi harga beli produk, dan 5 nilai terendah harga beli produk. Kita tunjukkan pada tabel hutang lagi, kemudian kita klik analyze, kemudian kita analyze, kemudian statistik, statistik lagi, kemudian statistik on-nya kita ganti Unicos, kita oke, kemudian oke. Analyze, kita ulang, analyze, kemudian statistik, kemudian statistik on-nya kita pindahkan Unicos ke kanan, kemudian kita oke, kemudian ini kita centang, kemudian kita oke. Untuk rata-ratanya yaitu 14,92, sedangkan 5 nilai tertingginya 173,180, kemudian 155,80, dan kemudian 137,80. Sedangkan nilai terendahnya 1,01, kemudian 1,22, kemudian 1,37, kemudian 1,40, dan seterusnya. Untuk nomor 5, klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut judgement Anda sebagai seorang auditor. Manakah letak gudang? Apakah yang perlu mendapat perhatian lebih? Apa alasannya? Kita tunduk ke tabel persediaan, kemudian kita analyze. Setelah dianalyze kita classify, kita classify, kemudian kita add all, oke, kemudian kita oke. Nah, jadi letak gudang yang perlu kita berikan perhatian lebih itu berada di 05 ini, karena jumlah quantity on hand-nya dan quantity ordernya berjumlah paling tinggi. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan dan terjadinya kegagalan. Kemudian untuk nomor 6, kita disuruh untuk buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Rank nilai transaksi berapakah yang paling tinggi presentasinya? Kita ke tabel hutang, kemudian analyze, kemudian statistical, analyze, kemudian statistical,
Kita ulang, kita tabel hutang, kemudian analyze, statistical, kemudian kita ke profile, kemudian kita profile file, kemudian add all, kita OK. Untuk ini bukan add all, ternyata cuman invoicement. Kita ulang aja, kita ulang. Kita ke tabel hutang, kemudian analyze, kemudian statistical, profile, kemudian profile file, kita invoice amount. Invoice amount kita pindahkan, kemudian kita OK, kemudian kita OK. Kemudian kita analyze lagi, kemudian statistical, statistik on-nya kita ulang, kita certify, kemudian ini kita ganti, untuk intervalnya kita ganti 5, kemudian kita OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada 5 kelompok transaksi, bisa dilihat. Untuk nilai transaksi yang paling tinggi ini berada di 95,1%, dan yang paling rendah ada 3,92. Kemudian untuk nomor 7, sebutkan 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan gaji terendah. Kemudian sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Kita bisa dilihat pada tabel gaji dan pegawai. Kemudian kita analis statistik. Untuk yang kita pindahkan ada gross pay, kita pindahkan, kemudian kita OK, kemudian if-nya dikosongi dan ini dicentak, kemudian kita OK. Di sini bisa kita lihat 4 gaji karyawan yang tertinggi, itu ada, kita lihat di sini, kita klik, itu ada di dengan nama Carmen. Nah, itu gaji tertinggi yang pertama. Untuk yang kedua itu bisa kita lihat, yang kedua ada, setelah Carmen ada John dan Rich. Kemudian untuk yang ketiga, itu kedua dan ketiga John Rich. Untuk yang keempat itu ada Oilin. Kemudian untuk 3 gaji terendah itu yang pertama ada pada industri Mandemax. Kemudian yang kedua dan ketiga itu ada Luigi dan Julian.
Untuk yang kedua dan ketiga ada Jireli dan Astofolni. Untuk yang keempat, nilai terendah 4, yaitu ada Kirel. Kemudian untuk mencari 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior, kita data gabungan gaji pegawai. Kita ke tabel gaji pegawai. Ini kemudian kita analyze, kita study. Statistikal, kemudian statistik, kemudian statistik on-nya kita ganti herdate, kita pindah, kita if-nya kosongi dan kita centang dan oke. Untuk 3 karyawan yang paling rendah itu ada Georgi dan Alejandro. Untuk yang terendah tadi ada kita ulang untuk gaji untuk gaji senior dan gaji paling junior, kita ke analyze, kemudian kita statistiknya kita on, kemudian herdate kita pindahkan, kemudian oke, if dikosongi, kemudian ini centang dan di oke. Untuk yang paling junior di sini ada Georgi dan Alejandro, kemudian yang paling junior nomor 3 di sini ada Markus. Kemudian untuk 3 karyawan yang paling senior ada Richard dan Vanessa. Kemudian untuk yang ketiga itu ada Dani. Kemudian untuk kamu pendapat, dengan melakukan logbook short duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan, apakah data yang terduplikasi itu terdapat, dan kemudian lakukan analisa atas temuan yang sudah kita cari. Untuk mencari data yang terduplikasi, contohnya kita ke data pegawai, kemudian kita ke look for duplicate, kemudian outputnya kita screen, kita all, kemudian name, duplikatnya kita add all, kemudian list file-nya kita add all juga, kemudian kita oke, dan kita oke. Di sini membuktikan bahwa menunjukkan tidak ada duplikat, karena di sini ditunjukkan pada 0 duplikat detected, artinya tidak ada file yang terduplikasi. Untuk nomor 9, lakukan join data piutang dan pelanggan, kemudian analisislah data piutang sebelum dan setelah digabung, apakah ada perbedaan.
Untuk penggabungan kita tujukan di piutang, data piutang, tabel piutang, kemudian kita data, kemudian join tabel, kemudian ininya kita pilih pelanggan, kemudian primary keys-nya kita cari yang sama di antara tabel primary keys kemudian secondary keys. Yang sama dari kedua ini, cuman adanya ini number, kemudian kita pindahkan, kita oke, kemudian secondary key-nya number juga kita pindahkan, oke. Kemudian ini primary file-nya kita add all, kita oke. Secondary file-nya kita juga add all, kita oke. Kemudian ini kita centang dan kita tulis untuk memberi nama yaitu join piutang pelanggan, kita oke. Di sini sudah ada tabel join piutang dan pelanggan setelah kita melakukan join tabel. Kemudian data piutang sebelum kita gabungkan atau sebelum kita join itu berjumlah 772. 772, sedangkan pada data pelanggan itu berjumlah 64. Kemudian setelah di join tabel antara piutang dan pelanggan itu berjumlah 770. Itu artinya ada dua transaksi yang belum terdeteksi atau dua transaksi yang membedakan setelah join tabel antara piutang dan tabel pelanggan. Itu mungkin disebabkan karena belumnya terupdate atau untuk kemudian yang nomor 10 buatlah daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000, kemudian lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000. Nah, kita gabungan piutang dan pelanggan, kemudian kita filter, kemudian kita pindahkan, D-nya kita pindahkan kurang dari tanggal 1 Juni. Kita oke, kita verify, ternyata sudah valid, kemudian kita oke. Kemudian kita data, kemudian kita ekspor to other application, kita view, kemudian kita if-nya kita ganti
kurang dari 1 Juni, dan kita oke, kita verify, invalid, kemudian kita oke, kemudian untuk C-nya kita tulis jatuh tempo 1 Juni 2000 di NPM saya 180102 dan 0088. Oke. Kemudian kita file new tabel, next. Kemudian kita cari jatuh tempo tanggal 1 Juni 2000. Kita klik, kemudian kita buka, next lagi, kemudian di next lagi, dan kita next lagi,